Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Yun Lestari dari kelas AK20F. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang konstitusi dan tata perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, pengertian konstitusi. Konstitusi berasal dari dua bahasa, yaitu bahasa Prancis yang berarti konstitur atau membentuk, sedangkan bahasa Latin, konstitusi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu cum yang berarti bersama dengan dan statur yang berarti mendirikan sesuatu atau menetapkan sesuatu. Istilah konstitusi dalam bahasa Inggris memiliki makna yang sangat luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat tentang bagaimana cara-cara pemerintahan dapat diselenggarakan dalam masyarakat. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa konstitusi merupakan deskripsi yang menyangkut masalah hak-hak asasi manusia. Selanjutnya, sejarah perkembangan konstitusi. Konstitusi sudah ada pada zaman Yunani. Pada saat itu kota Athena mengartikan konstitusi sebagai suatu kumpulan peraturan serta adat kebiasaan semata-mata. Pada masa Kekaisaran Roma, konstitusi mulai mengalami perubahan makna, yaitu peraturan-peraturan yang dibuat oleh para kaisar yang dijadikan sebagai pernyataan dan pendapat oleh ahli hukum selain undang-undang. Selanjutnya, pada abad ke-7, yaitu pada zaman klasik, muncullah Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah yang merupakan aturan pokok tata kehidupan bersama di Madinah dan dihuni oleh berbagai macam kelompok atau golongan seperti Yahudi, Kristen, Islam, dan lain-lain. Setelah itu, pada paruh kedua abad ke-17, pada tahun 1789, meletuslah Revolusi Prancis. Kekacauan sosial Prancis memunculkan konstitusi. Sejak saat itu, banyak negara-negara dari dunia luar atau dari manapun saja, baik itu monarki maupun republik, negara kesatuan maupun federal, sama-sama mendasarkan prinsip ketatanegaraannya pada sandaran konstitusi. Yang ketiga, sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia. Sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia sudah mengalami beberapa kali pergantian. Di antaranya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku sejak tanggal 18 Agustus 1945 sampai tanggal 27 Desember 1949. Yang kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang berlaku sejak tanggal 27 Desember 1949 sampai tanggal 17 Agustus 1950. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 yang berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai tanggal 5 Juli 1959. Dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku pada tanggal 5 Juli 1959 sampai sekarang. Selanjutnya,
Selanjutnya, isi konstitusi. Konstitusi terdiri dari 4 isi, yaitu anatomi kekuasaan atau kekuasaan politik tunduk pada hukum. Yang kedua, jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, peradilan yang bebas dan mandiri. Yang keempat, pertanggungjawaban kepada rakyat atau akuntabilitas publik sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat. Kemudian, tujuan konstitusi. Tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Selanjutnya, materi pokok dalam konstitusi menurut Sri Swematri terdapat 3, yaitu jaminan hak asasi manusia, yang kedua, susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar, yang ketiga, pembagian dan pembatasan kekuasaan. Kemudian fungsi-fungsi konstitusi. Fungsi-fungsi konstitusi terbagi menjadi 6, yaitu konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional yang mengandung perjanjian luhur berisi kesepakatan-kesepakatan tentang politik, hukum, pendidikan, budaya, ekonomi, kesejahteraan, dan aspek fundamental yang menjadi tujuan negara. Yang kedua, konstitusi sebagai piagam kelahiran. Yang ketiga, konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Yang keempat, konstitusi sebagai identitas yang nasional dan lambang persatuan. Yang kelima, konstitusi sebagai alat membatasi kekuasaan. Yang keenam, konstitusi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga negara. Selanjutnya, klasifikasi konstitusi. Klasifikasi konstitusi yaitu yang pertama, konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Yang kedua, konstitusi fleksibel dan konstitusi kaku. Yang ketiga, konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidak derajat tinggi. Yang keempat, konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan. Yang kelima, konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer. Model perubahan konstitusi di Indonesia yaitu terbagi menjadi 2, yaitu pertama renewal, yaitu pembaruan, adalah sistem perubahan konstitusi dengan model perubahan konstitusi secara keseluruhan, sehingga yang diberlakukan adalah konstitusi yang baru. Yang kedua itu amandemen atau perubahan, yaitu perubahan konstitusi yang apabila suatu konstitusi dirubah, konstitusi yang asli tetap berlaku. Selanjutnya, tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, undang-undang atau peraturan pemerintahan pengganti undang-undang. Yang ketiga, peraturan pemerintah. Yang keempat, peraturan presiden. Yang kelima, peraturan daerah. Dan peraturan daerah itu mencakup 3, yaitu peraturan pemerintah provinsi, peraturan pemerintah kabupaten kota, dan peraturan desa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.